Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi dari Hots Accounting dan pencatatan akuntansi. Sebelumnya kelompok 2 terdiri dari saya Indah Tisnatiawan, NPM 1810104558, lalu ada Hana Nur Afifah 1810104060, serta Nur Artika dengan NPM 1810104095. Fair value hedge atau perlindungan nilai wajar adalah penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar atau fair value aset atau kewajiban yang diperkirakan akan mempengaruhi laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang bersangkutan, baik item-item aset atau kewajiban yang dilindungi maupun derivatif yang digunakan sebagai instrumen hedging atas aset atau kewajiban itu harus dinyatakan kembali dengan nilai wajar yang berlaku pada akhir periode. Untung atau gains atau rugi atau loss atas item-item itu harus segera diakui dalam laba atau rugi, tidak ditangguhkan. Lindung nilai dapat digunakan untuk risiko kurs mata uang asing di mana kurs mata uang berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, risiko tingkat bunga khususnya bagi perusahaan yang mempunyai instrumen utang variabel. Yang ketiga, risiko komoditas yang mempunyai harga komoditas berjangka yang mungkin dapat berbeda dari harga spot. Kondisi yang harus dipenuhi agar lindung nilai dapat dikategorikan sebagai fair value hedge. Yang pertama, pada awal lindung nilai terdapat penandaan dan dokumentasi dari hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas dan strategi untuk melakukan lindung nilai. Yang kedua, lindung nilai diharapkan efektif dan saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang akan dilindungi nilai, dan strategi manajemen risiko harus konsisten dengan dokumentasi awal untuk hubungan lindung nilai tertentu. Yang ketiga, untuk lindung nilai arus kas, transaksi yang diperkirakan sebagai subjek lindung nilai harus dapat memiliki kemungkinan yang sangat tinggi dan harus menjadikan adanya eksposur terhadap variasi arus kas yang pada akhirnya dapat mempengaruhi laba ataupun rugi. Yang keempat, efektivitas lindung nilai harus dapat dihitung dengan andal. Nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindungi nilai dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai, dan nilai wajar dari instrumen lindung nilai tersebut dapat dihitung dengan andal. Yang kelima, lindung nilai dinilai berdasarkan proses berkelanjutan dan nilai pada bagian efektifnya ditentukan secara aktual sepanjang periode pelaporan keuangan. PSAK nomor 55, lindung nilai atas nilai wajar. Lindung nilai harus dicatat sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran kembali instrumen lindung nilai pada nilai wajar. Untuk instrumen lindung nilai derivatif atau komponen mata uang asing dari nilai tercatat yang diukur berdasarkan PSAK 10 revisi 2010, pengaruh perubahan kurs valuta asing untuk instrumen lindung nilai non-derivatif diakui pada laba rugi. Yang kedua, keuntungan atau kerugian atas item yang dilindungi, nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai dengan menyesuaikan nilai tercatat item yang dilindungi nilai dan diakui pada laba rugi. Selanjutnya yaitu adanya lindung nilai atas arus kas, di mana lindung nilai ini harus dicatat sebagai yang pertama bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Yang kedua, bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui laba rugi. Berikut ini adalah lindung nilai atas arus kas jika sudah tidak memenuhi lindung nilai arus kas. Dengan istilah lainnya yaitu Other Comprehensive Income atau OCI, di mana entitas klasifikasi keuntungan dan kerugian terkait yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode yang sama atau pada periode di mana aset yang diperoleh atau liabilitas yang ditanggung mempengaruhi laba rugi.
Entitas memindahkan keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui pendapatan komprehensif lain dan memasukkan keuntungan dan kerugian tersebut sebagai biaya perolehan awal atau nilai tercatat lain dari aset atau liabilitas. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.